Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan lanjutkan video jenis-jenis ular piton part 3, teman-teman. Saya mulai langsung dari Malayopiton timorensis. Nah, jadi menurut cerita yang saya tahu, nama ilmiah ular ini dulu itu adalah Morelia timorensis atau Simalia timorensis, mungkin teman-teman, lupa saya. Intinya dia masuk ke dalam keluarga Morelia gitu, seperti piton-piton yang ada di Papua. Dan ternyata diubah dan disamakan dengan retik, teman-teman. Retik pun awalnya bukan Malayopiton reticulatus kan, hanya reticulatus piton saja. Dan sekarang genus Malayopiton itu di Indonesia ada dua, teman-teman, yaitu Malayopiton reticulatus dengan Malayopiton timorensis, teman-teman. Jadi seperti itu. Timorensis bisa tumbuh sampai ukuran 3-4 meter, ditemukan di Pulau NTT, Kupang, Flores sampai timur, di Pulau Timur, teman-teman. Dan merupakan ular yang sangat menurut saya ikonik banget untuk hewan-hewan yang ada di Indonesia gitu. Cantik warnanya, teman-teman. Dan selanjutnya ada jenis-jenis piton yang ada di Pulau Papua, teman-teman. Jadi untuk yang jenis NTT di pulau-pulau Nusa Tenggara tadi sudah. Sekarang kita beranjak ke yang jenis-jenis piton yang ada di Papua. Saya mulai dengan yang ada di rumah dulu saja, yaitu Morelia spilota harrisoni atau karpet piton, teman-teman. Untuk genus Morelia di Indonesia itu sepengetahuan saya hanya ada dua, teman-teman, yaitu ini Morelia spilota harrisoni atau Papuan karpet piton. Ini ularnya saya lagi punya. Nah, yang satunya itu Morelia viridis atau green tree piton, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di video yang kemarin, Papuan karpet piton ini adalah jenis karpet piton terkecil, teman-teman, karena yang saudara-saudara yang lainnya itu berasal dari negara Australia, dan ini satu subspesies ini saja yang ada di Papua di Indonesia, teman-teman. Itu menurut info yang saya tahu ya, kalau salah dikoreksi. Ini habis setting. Nah, karpet piton ini bisa tumbuh hingga panjang 2,5-3 meter, teman-teman, tapi lama. Dan mereka ini menurut saya semi arboreal. Kalau kecil mereka suka nangkring gini. Kalau sudah besar mereka itu kebanyakan di bawah, teman-teman, jadi jarang nangkring. Untuk di Papua, ular ini tersebar di mana ya? Kalau nggak salah Irian Jaya, Sorong, Merauke, seperti itu, teman-teman. Jujur saya tidak terlalu paham. Nah, ini karpet piton sangat asik dibuat peliharaan, teman-teman. Kalau captive breed ya Cina. Lanjut. Untuk selanjutnya itu ada Morelia viridis atau green tree piton, teman-teman, atau condro piton. Jadi kalau orang yang tidak tahu, ular-ular yang berwarna hijau itu kan dikesankan kayak ular viper gitu kan, padahal ada piton yang berwarna hijau, teman-teman. Dan itu menjadi favorit peliharaan bule-bule di luar negeri, dan sangat sudah banyak perkawinan silangnya, teman-teman. Jadi warnanya pun bermacam-macam. Ya, sangat disayangkan kan di Indonesia diilegalkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan untuk green tree piton itu uniknya, mereka kalau waktu masih bayi itu ada yang berwarna kuning, merah, dan coklat, teman-teman. Jadi warna bayinya tidak sama dengan warna induknya. Dan beranjak mereka dewasa, mereka akan bermutasi, berubah warnanya menjadi hijau, teman-teman. Kalau sifat dari green tree piton sendiri, mereka saya akui full arboreal, teman-teman. Jadi mereka sangat jarang turun ke tanah. Mungkin 95% mereka itu hidupnya di atas pohon.
makan pun tidak pernah turun. Mereka itu nyari-nyari yang ada di atas pohon teman-teman. Kalau ngelilit itu gantung ya kepalanya sampai setengah badan aja, yang sisanya itu tetap ngait ke batang pohon gitu teman-teman. Dan shading pun juga begitu, mereka nggak turun ke tanah. Jadi uniknya menurut saya, mereka ini benar-benar ular yang full di pohon menurut saya teman-teman. Ya, daerah penyebaran di Papua ya cukup luas ya untuk green tree piton, mulai dari Merauke, Aru, Sorong, Jayapura, Manokwari, kayak seperti itu teman-teman. Untuk green tree piton sendiri ukuran mungkin terbesar yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri yaitu 2 meter kurang teman-teman, 1,8an mungkin ya. Itu sudah sangat besar untuk ukuran green tree piton teman-teman. Kita beralih ke genus Simalia teman-teman, atau perpatola-patolahan. Nah, Simalia sp sendiri itu ada 5 macam, 5 jenis, 5 spesies teman-teman. Jadi yang 4 ini dari keluarga Scrupiton, yang satu ini sancabulan teman-teman. Jadi saya mulai dari yang saya punya sekarang. Jadi ada Simalia amethystiana. Nah, jadi ini jenis patola yang cukup umum di pasaran ya, diperjualbelikan dan harganya sangat terjangkau ya. Mulai ya dari yang terjangkau sampai yang mahal itu ada. Dan mereka tersebar luas di pulau di Papua, mulai dari Sorong, Aru, Masior, Jayapura, Merauke dan sebagainya teman-teman. Dan untuk pertumbuhan ukuran maksimal, maksudnya semua Scrupiton itu atau patola itu menurut saya ya hampir-hampir sama lah, mungkin sekitar 4-5 meter untuk di alam teman-teman. Namun untuk di peliharaan mungkin hanya sampai 3,5 meter saja teman-teman, atau 4 meter gitu ya. Ini contoh ularnya Simalia amethystiana, lokaliti Sorong teman-teman. Nah, ular ini sangat jahat ya. Nah, ini contohnya ya, nanti saya tampilkan fotonya saja seperti ini. Yes. Nah, untuk yang selanjutnya saya hanya punya satu ya, patola-patolaan. Jadi yang 3 lagi saya nyomot fotonya Bapak Elwanda lagi teman-teman. Jadi selanjutnya ada Simalia thraciae atau Halmahera Scrupiton teman-teman, atau patola yang berasal dari pulau Halmahera saja. Jadi menurut saya dari bentuk kepala pun sudah berbeda teman-teman, lebih kotak gitu menurut saya ya, dan warnanya itu cantik menurut saya. Dan untuk ukuran maksimal dan makanan itu hampir-hampir sama. Dan selanjutnya ada Simalia nauta teman-teman, atau Tanimbar Scrupiton. Jadi patola yang berasal dari pulau Tanimbar. Dan untuk nauta itu warnanya dominan ke polos ya, ada juga yang bermotif, cuman banyak yang polos. Saya lebih suka yang polos warnanya teman-teman. Jadi kesannya kayak patternless gitulah. Jadi sama untuk makan dan ukuran mungkin juga hampir sama. Dan selanjutnya itu ada Simalia clastolepis atau Moluccan Scrupiton, atau patola yang berasal dari pulau Maluku teman-teman. Ini yang sangat cantik menurut saya, sangar bentuknya dan warnanya itu sangar teman-teman. Jadi saya pernah dibilangin sama orang-orang kalau jenis ular ini itu banyak diimpor ke luar negeri teman-teman, karena harga jual di sana itu ya jelas pasti lebih mahal. Nah, selanjutnya ada sancabulan atau Simalia boeleni teman-teman. Jadi sancabulan ini katanya teman-teman saya yang ada dari Papua itu, dia ini hanya dapat ditemukan di dataran tinggi atau daerah pegunungan teman-teman. Jadi dia tidak
kayak jenis piton yang lain kayak albertisi kan itu sering masuk ke dalam pemukiman masyarakat di sana ya. Kalau buaya ini enggak teman-teman, mana apa ya, habitatnya itu terpelosok ke dalam hutan gitu teman-teman. Jadi sangat sulit untuk dijumpai gitu teman-teman. Dan ukuran dewasanya sama kayak patola, mungkin 3 meteran, dan warnanya itu memantulkan sinar pelangi gitulah teman-teman, dan termasuk ular yang sangat langka juga. Nah, untuk yang saya pelajari dari ular-ular Simalia ini, karakternya teman-teman, karakternya mereka ini sangat galak sekali ya menurut saya. Itu yang punya saya tadi itu pernah mau gigit, wis nggak kehitung berkali-kali, tapi untungnya nggak sampai kena gigit. Karakternya galak banget, dan mereka itu ya sama kayak karpet piton juga menurut saya ya. Kalau kecil mereka itu suka nangkring, kalau udah besar mereka itu suka dibawa, dikasih kayu itu nggak mau nangkring teman-teman biasanya. Dan kalau Simalia Boleni atau Sanca Bulan itu, karena saya nggak pernah lihat ularnya langsung ya, jadi saya tidak tahu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada olive piton, Papuan olive piton atau Apodora papuana teman-teman. Nah, videonya seperti ini, linknya itu peliharaan saya dulu teman-teman. Jadi saya keep cuma 4 bulan terus tak jual lagi. Dan sangarnya olive piton ini gimana, kan warnanya polos gitu, badannya kecil panjang, dan warna mulutnya itu hitam teman-teman. Jadi kayak kalau dia mau strike gitu kan mangap ya, itu kelihatan kayak black mamba teman-teman. Dan olive piton mendapat julukan juga itu king piton teman-teman, artinya dia kanibal, piton yang kanibal. Dia suka makan ular lainnya yang lebih kecil dari dia teman-teman. Ya, selain makan ular ya makan seperti unggas dan hewan mamalia lainnya, sama seperti piton-piton pada umumnya, cuman dia itu ketambahan dia kanibal teman-teman, seperti itu. Untuk olive piton itu bisa besar teman-teman, bisa sampai ukuran 6 meter. Punya saya yang dulu itu 4 meter teman-teman, jadi kurang 2 meter lagi maksimal size teman-teman. Dan penyebaran ini ada di Papua. Ada punya saya itu dulu lokality Irian Jaya teman-teman. Ada yang dari Irian Jaya, ada dari Merauke, dan lanjut ada Leiopiton albertisi atau Golden albertisi teman-teman. Saya juga pernah punya kemarin tapi meninggal. Jadi nama anunya itu apa ya, Northern White-lipped Piton teman-teman. Jadi Golden albertisi ini apa ya, ukurannya bisa lumayan juga, bisa sampai yang terbesar yang pernah saya lihat itu hanya 2 meter lebih dikit teman-teman, jadi enggak lebih besar dari itu. Dan makanannya pun sama, punya saya kemarin itu mau makan tikus ya, anak ayam dan sebagainya. Dan albertisi ini menurut saya ular-ular yang apa ya, semi arboreal mungkin, kadang dia nangkring tapi tidak sering juga, kadang ada di bawah teman-teman. Selanjutnya ada black albertisi atau Leiopiton meriodonalis teman-teman, nggak tahu namanya apa yang benar, atau Leiopiton hausserae, saya tidak paham. Nama internasionalnya itu nggak salah Southern White-lipped Piton teman-teman. Jadi yang gold itu Northern, yang black itu Southern teman-teman, tampaknya gitu. Dan saya juga punya sampai sekarang black albertisi, kondisi lagi jadi. Ukurannya itu punya saya masih 2 meter kurang teman-teman, tapi saya ada foto black albertisi sebesar ini. Nah, itu di Papua langsung ya, jadi ditemukan ya liar kondisinya dan sudah sebesar itu. Dan untuk dipelihara untuk mencapai size jumbo itu sangat susah menurut saya, jadi butuh waktu yang sangat lama teman-teman.
Nah, jadi videonya cukup begitu ya, jenis-jenis ular piton yang ada di Indonesia. Jadi saya mulai dari part 1 kemarin itu dari Pulau Jawa teman-teman, ada Malayo Piton reticulatus atau retic, ada Piton vividatus atau Burmese Piton. Itu kan punya dua dia ya, istilahnya lah. Jadi ada tiga gitu. Terus ada dipong-dipongan, piton brongersmai, piton braceseni, piton curtus, dan ada juga liasis ada 4, liasis duni, liasis makloti, liasis saguensis, dan liasis fuscus teman-teman. Dan yang tadi itu ada apa, Morelia spilota harrisoni, Morelia viridis, Simalia amethystina, Simalia thraciae, Simalia nauta, Simalia clastolepis, Simalia boeleni. Terus yang tadi ada yang tadi Apodora popona, Popona leviton, Leiophyton albertisi atau Golden albertisi, dan Leiophyton hoserai atau Black albertisi teman-teman. Jadi ada 20 ya kalau nggak salah. Yes, kalian itu sendiri. Jadi ada kurang lebih segitu, ada 20 jenis ular piton yang ada di Indonesia teman-teman, yang ada di sebelah timur dari Nusa Tenggara sampai Papua. Itu unik-unik dan sangat cakep ya. Kalau ada rezeki saya mungkin mau koleksi semuanya yang dari timur itu. Jadi gitu ya, saya meniru beliau Bapak Ewanda. Terima kasih Pak ya. Saya nyomot foto ini. Dan mungkin segitu ya teman-teman. Kalau ada yang mungkin ada satu yang terselip belum dijelaskan, bisa kalian kasih komen di bawah. Mungkin saya lupa atau gimana ya. Jadi videonya cukup seperti itu. Sekian dari video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.